Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Di sini kita akan membahas trik membuat soal interaktif menggunakan AI lagi. Kok AI terus? Nah, AI ini banyak macamnya. Jadi akan saya jelaskan yang bermanfaat bagi pendidikan, bagi Bapak Ibu guru. Jadi kegunaannya itu untuk yang membantu kita, itu yang saya bahas, yang dapat membantu kita dengan maksimal. Dalam webinar kali ini, sebelum kita mulai pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita lanjut. Kita bahas pelan-pelan ya Bu ya, Bapak Ibu, kita pelan-pelan saja. Oke, pendahuluan. Di sini kita satukan dulu pemikiran kita. Kita kembali lagi ke dalam tujuan kita, itu untuk mencerdaskan anak bangsa. Ya, dengan cara kita manfaatkan teknologi kecerdasan buatan AI atau artificial intelligence yang dapat membuka peluang baru untuk berbagai bidang, termasuk dalam bidang pendidikan, Bapak Ibu. Salah satu penerapan AI yang menarik adalah dalam pembuatan soal. Jadi kita dapat membuat soal itu yang interaktif untuk anak-anak. AI dapat membantu guru membuat soal yang lebih berkualitas dan personal. Jadi dapat dipersonalisasikan terhadap peserta didik, serta menghemat waktu dan tenaga. Jadi kita itu tidak perlu mengetik soal terlalu banyak. Itu tidak perlu lagi, Bapak Ibu. Kita tinggal minta bantuan kepada AI, nanti jadi soalnya. Tetapi perlu diingat bahwasanya artificial intelligence ini adalah, bagaimanapun itu adalah sebuah robot. Jadi tetap kita revisi, kita evaluasi terlebih dahulu. Jika ada yang perlu diubah, kita revisi. Next. Nah, di sini nanti kita dalam pembuatan soal untuk dalam bantuan AI itu kita belajar menggunakan Gemini dan Quizzes. Nah, sebetulnya untuk soal kita itu untuk menggunakan Quizzes ini sudah cukup, Bapak Ibu. Sebetulnya sudah cukup hanya menggunakan Quizzes. Tetapi di sini saya mengembangkan lagi menggunakan Gemini. Karena sebagai contoh saja, saya itu mengajar di tingkat sekolah SD. Ya, tingkat SD. Itu saya mengajar mata pelajaran bahasa Jawa, Bapak Ibu. Nah, di Quizzes untuk mata pelajaran bahasa Jawa ini saya rasa itu masih banyak yang kurang. Jadi saya mencari referensi itu di Gemini. Jadi ini saya ulik-ulik sendiri, Bapak Ibu. Saya cari soal di Gemini dan Quizzes. Nah, ini adalah ilmu baru buat saya waktu itu. Jadi di sini saya coba untuk menyampaikannya ke Bapak Ibu. Saya berbagi ilmu, kita sharing. Nah, Gemini adalah model bahasa AI dari Google. Gemini ini adalah buatan dari Google, Bapak Ibu, yang mampu menghasilkan teks. Jadi ada berapa pertemuan kita itu membahas tentang Gemini. Karena apa? Kalau menurut saya antara Gemini dan juga ChatGPT itu kan sama ya, Bapak Ibu, fungsinya. Magic Pen itu pun juga sama. Tetapi menurut saya yang
paling baik itu adalah Gemini. Kenapa Gemini? Gemini ini ChatGPT-nya, GPT text-nya itu sudah 4, Bapak Ibu, versi 4. Tetapi kalau ChatGPT itu masih 3. Kalau kita mau menggunakan yang 4 itu, kalau nggak salah itu berbayar. Kalau tidak salah ya, mungkin ada kesalahan dari saya, bisa dibetulkan di kolom komentar karena kita sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau di Magic Pen itu kita dibatasi dengan yang namanya, kita dibatasi ya Bapak Ibu dengan namanya apa itu, limit, ada limitnya. Kalau nggak salah itu dalam satu hari itu ada berapa kredit begitu. Jadi kalau kita sudah generate, kita sudah buat satu gitu, kredit kita itu sudah berkurang satu. Tetapi masih bisa digunakan lagi. Kalau misalkan kreditnya habis di Magic Pen, itu kita bisa menggunakannya lagi itu di keesokan harinya. Itu kelemahan Magic Pen kalau menurut saya. Nah, Gemini ini model versinya itu lebih terbaru dibandingkan ChatGPT. Itu kelebihannya. Tetapi bukannya ChatGPT itu kuno, tidak. ChatGPT itu malahan ada sebuah fitur itu, kita mau mencari apa, misalkan kita mau membuat presentasi, kita tinggal membuat sebuah perintah untuk ChatGPT itu membuatkan kita presentasi di PowerPoint. Nanti di ChatGPT-nya itu nanti akan mengeluarkan satu format. Nah, formatnya itu nanti tinggal kita importkan langsung ke PowerPoint-nya, nanti jadi langsung untuk presentasinya. Jadi kita tidak usah menambahkan tab, menambahkan slide, itu enggak pakai. Tinggal kita edit saja, menambahkan gambar apa, menambahkan backgroundnya bagaimana, tinggal kita mendesainnya saja. Itu kalau ChatGPT. Nah, itu cerita sedikit menurut saya kelebihan tentang Gemini. Oke, next. Membuat soal dengan Gemini dan quizzes. Nah, di sini ada beberapa langkah. Nah, ada 6 langkah. 6 langkah pembuatan soalnya. Yang pertama itu kita tentukan tujuan pembelajaran kita. Kita tentukan dulu, baru setelah kita menentukan tujuan pembelajaran kita, baru kita membuat promptnya. Prompt untuk membuat soalnya itu tentang apa? Tentang dari yang kita rujuk dari tujuan pembelajaran kita. Setelah kita membuat prompt, baru kita gunakan Gemini untuk menghasilkan soal, baru kita generate. Nah, untuk membuat prompt ini, sekali lagi kita itu harus membuat prompt yang sejelas mungkin, agar nanti setelah kita generate, yang muncul itu mendekati keinginan kita. Tinggal kita evaluasi, baru kita revisi, baru kita nanti terapkan di quizzes. Kemudian langkah yang keempat itu adalah kita memilih soal yang terbaik. Kita pilih soal yang terbaik. Jadi setelah muncul kita generate kan, kita generate baru kan muncul soalnya. Nah, itu kita pilih, kita baca, oh hasil 1 ini cocok apa tidak, oh hasil 2 ini cocok apa tidak. Nah, itu nanti akan kita pelajari, nanti ini kita praktekkan langsung. Yang langkah yang kelima itu adalah membuat kuis di quizzes. Nah, setelah kita sudah memilih soalnya, baru kita buatkan di soalnya di quizzes. Kemudian yang langkah terakhir itu adalah membagikan kuis kepada siswa atau kepada peserta didik. Ini nanti ada berbagai macam Bapak Ibu, nanti akan saya jelaskan.
cara membagikannya itu bagaimana. Oke, lanjut. Manfaat menggunakan Gemini dan Quizzes. Yang pertama, kita itu lebih menghemat waktu dan tenaga Bapak Ibu. Jadi kita itu tidak perlu mengetik banyak soal yang kita siapkan untuk besok, itu tidak usah. Jadi lebih dipersingkat lah waktunya, jadi kita menghemat waktu. Kemudian soal yang lebih berkualitas. Karena apa? Referensi di Gemini ini sangat banyak sekali, karena Gemini itu adalah sebuah AI, Artificial Intelligence. Jadi referensi soalnya itu banyak sekali Bapak Ibu. Kita tinggal pilih-pilih saja. Soal yang lebih personal. Nah, ini tadi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwasanya kita bisa membuat soal yang lebih personal lagi agar pembelajaran itu lebih efektif dan juga lebih interaktif Bapak Ibu, karena kita itu menggunakan kuisis. Jadi kita itu lebih interaktif lagi kepada siswa. Nanti akan saya sampaikan salah satu caranya yang membuat peserta didik saya itu kepengen ulangan terus, kepengen dapat soal terus. Karena saya kalau di sekolah itu saya menyampaikan sebuah soal itu rata-rata itu menggunakan kuisis. Termasuk mungkin ada pekerjaan rumah itu saya juga menggunakan kuisis juga. Jadi dari rumah saya sambil nyantai itu saya pantau pengerjaan peserta didik saya. Oke, next. Nah, kesimpulannya, Gemini dan Quizzes adalah alat yang powerful untuk membantu guru membuat soal yang lebih berkualitas dan personal. Jadi Gemini sama Quizzes ini sebuah alat bantu yang sangat-sangat membantu sekali Bapak Ibu. Nanti kita akan merasakan sendiri nanti. Dengan menggunakan alat ini, guru dapat menghemat waktu dan tenaga serta meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Oke, jadi kesimpulannya adalah ini Bapak Ibu. Kesimpulannya, jadi semua tujuan kita itu bisa dibantu dengan AI. Salah satunya adalah itu untuk membuat soal. Oke, kita langsung praktek saja ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, kita mulai ya Bapak Ibu ya. Untuk langkah yang pertama seperti biasa kita buka Gemininya dengan cara kita ketikkan Bard spasi AI. Oke, enter. Nah, muncul ya Bapak Ibu ya. Gemini chat to supercharge your idea. Oke, kita klik. Nah, ini kita masukkan seperti biasa, kita masukkan promptnya. Semisal saya ini kan ngajar bahasa Jawa ya Bapak Ibu ya. Oh bahasa Jawa mungkin pasti ada yang dari luar pulau ya. Apa ya? Oke, kita standar saja bahasa Indonesia Bapak Ibu. Saya memposisikan sebagai guru bahasa Indonesia saja supaya lebih standar lagi. Oke, di sini saya langsung ketikkan saja promptnya. Buatkan saya, misalkan saya minta 5 soal 5 soal mata pelajaran bahasa Indonesia berbentuk pilihan ganda beserta kunci jawabannya dengan materi misalkan membuat materi tentang puisi.
misalkan Bapak Ibu tentang puisi untuk SD kelas 5 misalkan. Oke, kalau sudah Bapak Ibu langsung kita generate atau kita submit. Oke, nah ini Bapak Ibu langsung muncul soalnya. Yang soal nomor 1, bacalah puisi berikut dengan seksama. Nah ini kita evaluasi ya Bapak Ibu ya. Kita evaluasi, kita baca satu persatu soalnya. Kalaupun memang sesuai, baru kita langsung inputkan di kuisis Bapak Ibu ya. Nah ini ada kunci jawabannya. Nomor 1B, nomor 2D, 3D, 4C, 5D. Nah ini Bapak Ibu, selanjutnya itu tinggal kita, kalau misalkan ini sudah sesuai ya Bapak Ibu, misalkan ini saya memposisikan sebagai guru bahasa Indonesia dan saya rasa soal ini sudah sesuai, itu langsung kita buka kuisisnya. Kita ketikkan kuisis.com, enter. Oke, nah ini Bapak Ibu kuisis. Nah untuk Bapak Ibu yang belum punya akun, nanti bisa langsung mendaftar saja menggunakan akun Gmail Bapak Ibu, juga bisa menggunakan akun belajar Bapak Ibu ya. Nah untuk langkah pembuatan soal Bapak Ibu, langsung kita klik ke buat, kita klik yang kuis. Nah ini langsung kita buat yang baru. Nah di sini Bapak Ibu, ini ada beberapa macam pilihannya. Nah, ada beberapa macam. Untuk yang pertama ada buat dari awal, jadi kita mau baca itu dari awal. Nah kalau kita buat dari awal ini, kita itu langsung mengetikkan atau kita cari referensinya nanti di dalam pada saat pembuatan soal. Dan juga kita bisa menggunakan Gemini itu tadi. Kalau Gemini kita langsung saja ke buat dari awal, kemudian hasilkan dari teks. Nah minta AI atau tempel teks Anda sendiri. Jadi kita tinggal langsung saja cari, ini contohnya di sampingnya. Jadi kita ambil misalkan dari YouTube ataupun dari apa. Nah yang kedua ya, yang ketiga ini adalah unggah dokumen. Jadi dokumen atau mungkin Bapak Ibu sudah punya soal ya, sudah punya soal dalam bentuk PDF ataupun bentuk dokumen Microsoft Word dari yang sebelumnya, itu bisa Bapak imporkan langsung menggunakan unggah dokumen. Nah kemudian kalau ubah link jadi kuisis, ini tadi yang dari YouTube, video dari YouTube atau halaman Wikipedia dan banyak lagi halaman, itu bisa kita jadikan kuisis. Dari sini bisa kita jadikan kuis. Nah berhubung kita dari Gemini ini tadi, kita buat dari awal. Oke, muncul seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nah kalau buat dari awal ini nanti itu kita bisa juga dengan cara mengetikkan topiknya di sini. Misalkan kita cari, nah itu tadi di awal kan tadi saya sudah menyampaikan bahwasanya sebetulnya cukup di kuisis itu kita sudah bisa menerap atau mendapatkan banyak sekali referensi soal. Tetapi kalau saya yang sebagai guru mata pelajaran, apalagi mata pelajaran muatan lokal, itu kalau mencari soal di kuisis ini terkadang itu agak kesulitan Bapak Ibu yang sesuai dengan peserta didik. Maka dari itu saya menggunakan Gemini ini tadi. Tetapi kalau Bapak Ibu yang umum-umum kebanyakan sudah ada di sini. Tetapi berhubung kita kembali lagi prakteknya dari Gemini ke kuisis, berarti kita langsung saja. Oke.
Langsung saja pertama kita buat, karena tadi bentuknya adalah pilihan ganda ya Bapak Ibu ya. Jadi kita pilihan ganda, kita klik. Nah, ini soal yang pertama. Soal yang pertama kita langsung saja Bapak Ibu kopikan. Kita kopikan ini soalnya. Kita copy, kita plug dulu. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Kita blok, baru kita tekan Ctrl sama C. Kemudian kita buka lagi quizisnya, baru kita pastikan di sini dengan cara Ctrl sama V. Nah, ini Bapak Ibu. Keluar. Bacalah puisi berikut dengan seksama. Nah, ini tadi Bapak Ibu fungsinya. Kalau di Gemini ini tadi munculnya itu tiap bait Bapak Ibu. Tiap bait puisi. Tetapi di quizis ini munculnya seperti paragraf, apalagi di center, di tengah-tengah. Nah, kita sesuaikan, kita enter, kita sesuaikan yang dari Gemini. Habis dari sana, habis dari kata di sana itu adalah ada gajah yang besar dan kuat. Nah, ini berarti habis titik, habis koma Bapak Ibu. Nah, kemudian ke bait puisi selanjutnya kita enterkan lagi. Di sini kita enter, kemudian kita enter lagi, kita enter lagi, kita enter lagi, enter lagi, enter lagi. Nah, ini sampai ke bait ada panda yang mengemaskan. Nah, sambil liburan sedikit ya Bapak Ibu ya, sambil praktek. Ada panda yang mengemaskan. Nah, ini enter. Nah, sudah. Berapakah jumlah bait dalam puisi di atas? Nah, kita importkan Bapak Ibu jawabannya. Ada 3, 4, 5, dan 6. Ini bisa kita copy karena ada satu ketikan ya Bapak Ibu. Jadi bisa kita copy, bisa kita ketikkan langsung. 3 kalau bagi saya mau pilih yang ketikan langsung karena sedikit. 3, 4, 5, 6. Berarti di sini 3, 4, 5, dan 6. Nah, ini jawaban yang benar yang mana Bapak Ibu? Kita lihat di kunci jawabannya. Kunci jawabannya B. Oh, berarti ada 4. Ada 4 bait. Oke, kalau sudah. Nah, ini Bapak Ibu, ada poin dan juga ada waktunya. Tapi kalau waktu ini biasanya digunakan untuk yang berbayar ya Bapak Ibu ya. Jadi kita terapkan saja yang poin, biarkan waktunya. Kita mau kasih 1 poin karena pilihan ganda misalkan. Baru kita buat, kita klik. Nah, muncul ya Bapak Ibu ya. Muncul soal yang pertama. Kita importkan lagi soal yang kedua. Kita importkan lagi, berarti buat pertanyaan baru. Sama pilihan ganda. Kemudian kita kembali ke Gemini. Kita ke soal nomor 2. Nah, ini Bapak Ibu. Karena di quizis ini kan pertanyaannya kan berhubungan dari nomor 1 dan juga nomor 2 kan ini kan berhubungan ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau di quizis itu kita harus mengetikkan ini lagi Bapak Ibu, kalimat puisinya. Jadi kita kopikan saja, kita kembali dulu. Kita kopikan, kita kembali. Kita copy saja dulu Bapak Ibu, beserta judulnya. Oh, maaf, semuanya saja. Semuanya oke. Sampai terakhir kita copy. Sama ya Bapak Ibu, Ctrl sama C. Kemudian buat pertanyaan baru, pilihan ganda. Kemudian kita pastikan di sini
CTRL sama V. Oke, jadi kita tidak perlu lagi untuk enter lagi ya. Kemudian kita kembali lagi ke Gemini, baru kita importkan, kita kopikan soal yang kedua. Kita copy, kita pastekan di sini. Oke. Nah, jawabannya yang pertama, personifikasi. Kita pastekan. Metafora. Simile. Hiperbola. Nah, baru kita lihat kunci jawabannya apa Bapak Ibu. OD, hiperbola. Oke, sama, kita langsung masukkan. Oke, sudah Bapak Ibu ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini kan dari Gemini ke Quizzes. Nah, saya contohkan kalau langsung dari Quizzes. Nah, kita klik yang atas ini tadi ya, ketik topik quiz di sini, baru di order ini kita, mohon maaf, kita hapus, kita ketikkan puisi karena materinya akan tentang puisi ya Bapak Ibu ya. Kita cari kelasnya, kita pilih untuk kelas 5 tadi, kelas 5. Nah, baru ini kan banyak Bapak Ibu munculnya di sini. Nah, kita pilih salah satu, kita cari di sini. Nah, ini muncul seperti gini Bapak Ibu. Misalkan saya mau setelah saya mencari, saya mau importkan yang ini Bapak Ibu. Dengan ibu jangan durhaka, supaya Tuhan tidak murka. Isi puisi itu menyatakan bahwa, nah ini mau saya tambahkan. Kita tinggal klik tambahkan soal. Oke, sudah masuk Bapak Ibu ke pertanyaan soal nomor 3. Nah, ini waktunya 2 menit. Kita samakan dengan yang di atas. Waktunya 30 detik. Jumlah poinnya 1 menit. Oke. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada lagi seperti gini Bapak Ibu. Saya kasih lagi. Kita ketikkan lagi puisi. Misalkan saya mau enggak usah cari-cari di Gemini, enggak apa-apa. Selagi kalau di Quizzes dapat menampilkan contoh soal dari guru-guru yang lain yang menurut kita cocok, ya enggak apa-apa. Ini ada cinta puisi, ada puisi. Nah, kita pilih yang grade kelas 5 sudah oke. AKM literasi. Nah, ini ya Bapak Ibu yang super. Nah, ini berbayar Bapak Ibu. Jadi kalau kita mau menambahkan itu kita berbayar dulu. Jadi jangan, ada tulisannya super di sini Bapak Ibu. Ini super. Oke. Kita cari yang gratis saja. Karya sastra yang diungkapkan dengan bahasa yang indah merupakan pengertian dari, nah ini misalkan saya mau menambahkan ini Bapak Ibu, tinggal kita tambahkan soal, sudah masuk. Nah, soal nomor 4, 30 detik 1 poin. Oke, sudah sama dengan yang di atas. Oke, terus saya mau menambahkan yang dari ini tadi Gemini lagi. Kita buka dulu Gemininya. Bacalah puisi berikut. Nah, ini Bapak Ibu. Kita kopikan, kita inputkan di pilihan ganda, langsung. Oke. Nah, kita enter lagi, kita sesuaikan. Oke, Bapak Ibu ya, sudah sesuai. Nah, di sini Bapak Ibu. Nah, ketika sebelum kita klik di sini,
itu ada hasilkan dengan AI. Nah, ini kita coba karena sistemnya ini dalam kurung masih beta. Oke, kita hasilkan dalam bentuk AI coba. Kita coba. Oke, kita tunggu. Nah, apakah betul menghormati dan mencintai bendera sebagai tanda cinta tanah air? Kita lihat di Gemininya. Nomor berapa ini? Nomor 5. Mencintai, kita harus mencintai tanah air. Apakah sesuai menghormati dan mencintai bendera sebagai tanda cinta tanah air? Menghormati dan mencintai bendera sebagai tanda tidak peduli terhadap negara. Nah, intinya kan sama ya Bapak Ibu ya. Tentang mencintai tanah air. Di sini tanda cinta tanah air. Nah, sesuai ya Bapak Ibu ya. Langsung 1 poin 30 detik kita masukkan lagi. Langsung. Oke. Nah, sudah jadi. Ada 5 soal. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, untuk cara penyampaiannya bagaimana? Nah, ini saya simpan dulu Bapak Ibu. Di sini saya untuk menyimpannya kita itu diusahakan harus ini kelengkapan kuis. Tambahkan gambar ke kuis. Oke. Kita tambahkan gambar. Nah, untuk mencari gambar, oh ya, ada yang terlewat Bapak Ibu. Misalkan kalau kita menambahkan soal dengan berbentuk gambar bagaimana? Sama Bapak Ibu. Misalkan pilihan ganda. Nah, pilihan ganda saya di sini misalkan ini saya rubah ya Bapak Ibu ya. Kalau bahasa Indonesia tentang gambar nanti buatnya agak panjang mungkin. Setahu saya saja Bapak Ibu yang berbentuk gambar. Nah, misalkan di sini kita bisa langsung cari di sini secara online. Kita hasilkan di sini melalui Google. Langsung. Misalkan kita mau mencari gambar jagung. Jagung. Kita cari. Oke. Nah, ini Bapak Ibu. Gambarnya sudah keluar, tinggal kita pilih. Kita pilih gambarnya. Mungkin saya pilih yang ini. Kita tunggu. Oke. Langsung kita simpan. Misalkan kita pakai pertanyaan yang simpel-simpel aja ya Bapak Ibu ya. Langsung apa nama tumbuhan di atas. Nah, begini Bapak Ibu. Nah, kita hasilkan saja jawabannya menggunakan AI. Kita coba lagi. Kita tunggu. Nah, ini jawabannya yang ini, tetapi tidak muncul jagung Bapak Ibu. Nah, ini fungsinya kita koreksi. Kita tuliskan saja jagung. Oke, baru kita simpan Bapak Ibu ya, paham ya. Kemudian kalau misalkan kalau jawabannya berbentuk gambar sama, kita klik yang ini gambar. Nah, kita cari misalkan jawabannya berbentuk gambar apa, kita cari di sini Bapak Ibu. Tinggal kita ketikkan, kita cari. Oke, ini saya batalkan saja. Oke. Nah, untuk cara penyampaian kuisnya Bapak Ibu atau penyampaian soalnya, ini kita harus menyimpannya terlebih dahulu. Misalkan tentang, karena judulnya tadi puisi, kita ketikkan namanya puisi mata pelajaran bahasa Indonesia. Bahasa Inggris,
ilmu sosial, geografi, sejarah. Kita coba cari bahasa Indonesia. Oh, enggak ada. Kita lainnya saja Bapak Ibu kalau enggak ada. Kita pilih lainnya. Untuk kelasnya kita pilih tadi jenjangnya kelas 5. Kelas 5 bahasanya kita biarkan ke Inggris karena di sini kalau nggak salah nggak ada ya, bahasa Indonesia nggak ada Bapak Ibu. Kita biarkan ke Inggris, terlihat oleh publik. Nah ini kalau Bapak Ibu ingin membagikan soalnya kepada guru yang lain supaya bisa dilihat guru yang lain, itu bisa kita pilih terlihat oleh publik. Tetapi kalau terbatas dan juga semua orang di organisasi saya ini itu harus berbayar Bapak Ibu. Kita harus menjadi ke akun yang super dulu. Oke. Kalau sudah, kita tambahkan gambarnya. Kita cari gambar puisi. Kita cari saja langsung di sini Bapak Ibu. Jadi kita tidak perlu mencari-cari ke tab yang baru. Kita pilih salah satu saja. Kita tunggu. Oke. Simpan. Oke, kalau sudah baru simpan. Publikasikan kuis. Oke. Nah, ini sudah jadi Bapak Ibu. Nah, di sini waktu kalau kita ingin menyampaikan kuisnya itu kepada siswa ada berbagai macam Bapak Ibu. Ada main kuis secara langsung. Nah, kalau main kuis secara langsung itu siswa dapat melakukannya dengan klasik. Siswa menjawab secara langsung dan guru melihat progresnya di klasemen. Jadi kita model seperti permainan Bapak Ibu kalau ini. Kalau dipimpin guru itu adalah kontrol kecepatan sehingga semua orang maju melalui setiap pertanyaan yang sama. Jadi kalau klasik itu misalkan siswa A nyampe masih di soal pertama, tetapi siswa B itu sudah bisa sampai ke soal nomor 3 misalkan. Nah itu kita pilih yang klasik. Tetapi kalau dipimpin oleh guru, otomatis semua siswa itu mulainya sama. Dari soal pertama sampai soal terakhir dimulainya sama. Untuk yang kita jadikan PR. Nah, PR ini berarti peserta didik itu bisa mengerjakannya dari rumah. Kita tinggal kirimkan linknya saja Bapak Ibu. Nanti kita bisa pantau dari perangkat kita dari kejauhan. Nah, kalau jawab dengan lembar kode QR, nah ini mode kertas Bapak Ibu. Jadi kita itu seperti bermain games di dalam kelas. Nanti akan kita berikan gambaran. Selain itu kita juga bisa mendownloadnya, kemudian kita print, kita bagikan ke peserta didik. Nanti mengkoreksinya kita mengkoreksi secara manual Bapak Ibu. Jadi kita koreksi secara manual. Nah, kita buka satu persatu. Kita yang klasik. Oke. Klasik. Kita pilih default. Oke. Kita kemudian siapkan kuis Anda. Tetapkan waktu mulai aktivitas. Nah, ini kita bisa tetapkan waktu mulainya Bapak Ibu. Dimulai hari apa, jam berapa. Nah, itu bisa kita mulai. Di sini tergantung Bapak Ibu ini dinyalakan atau tidak. Kemudian upaya peserta. Berapa kali peserta dapat mengikuti kuis? Nah, ini default Bapak Ibu. Kalau misalkan 1 kali, nah ini harus memerlukan login Bapak Ibu. 2 kali juga harus memerlukan login. Berarti peserta didik ini harus sudah terlogin Bapak Ibu.
terlogin dengan kuisis juga. Jadi nanti waktu mendaftar kan nanti Bapak Ibu ada dua pilihan, sebagai seorang pendidik atau guru dan juga sebagai siswa. Nah, berhubung saya di sini tidak ada siswanya ya Bapak Ibu ya, saya default. Klik pilih untuk penugasan di Google Classroom atau LMS. Nah, ini kalau penugasannya Bapak Ibu di sekolahnya itu sudah menggunakan Google Classroom, bisa langsung kita pilih saja Bapak Ibu. Kita pilih penugasannya itu melalui Google Classroom. Kemudian penugasan dan pembelajaran. Pertanyaan penebusan. Allow student to reattempt a few incorrect question. Jadi peserta bisa membetulkan pertanyaan yang salah Bapak Ibu. Nah, kalau di dalam assessment itu bisa dibetulkan waktu pemberian soalnya itu. Kalau pesertanya salah, nanti pertanyaannya itu akan muncul lagi di akhir biasanya. Itu bisa dibetulkan. Tergantung Bapak Ibu mau dinyalakan atau dimatikan fitur ini. Mode bank soal adaptif. Nah, ini fitur untuk yang super ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah saya bahas. Tanya jawab. Tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah, setelah peserta menjawab Bapak Ibu, itu kita pilih mau kita tampilkan jawabannya kepada siswa atau tidak. Kalau aktif berarti setelah peserta menjawab itu jawaban yang benar itu akan muncul. Tetapi kalau hanya validasi berarti kita memvalidasi terlebih dahulu Bapak Ibu, jawaban yang benar itu yang mana. Kemudian tidak aktif. Nah, tidak aktif ini setelah peserta menjawab, peserta itu tetap tidak tahu mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Begitu Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu sesuaikan saja dengan kebutuhan Bapak Ibu. Tampilkan kunci jawaban setelah kuis. Nah, setelah semua kuis ini sudah selesai, baru apakah mau ditampilkan kunci jawabannya. Nah, ini sama Bapak Ibu. Bisa kita pilih hanya soalnya saja yang kita tampilkan atau tidak aktif. Kalau tidak aktif ini otomatis kita tidak akan menampilkan kunci jawabannya di akhir kuis Bapak Ibu. Nah, soal diacak. Soal diacak ini berarti dari siswa A sama siswa B ini soalnya tidak sama Bapak Ibu urutannya, jadi diacak. Begitupun pilihan jawabannya itu juga bisa diacak. Kalau mau Bapak Ibu aktifkan bisa diaktifkan. Kalau tidak perlu, kita rasa tidak perlu diacak ya kita matikan fiturnya. Dan jawabannya kalau kita rasa tidak perlu diacak ya kita matikan. Oke ya, paham ya Bapak Ibu ya. Kemudian timer pertanyaan. Nah, ini otomatis fleksibel atau tidak aktif. Kalau mau waktu ketat, ini fungsinya yang itu tadi Bapak Ibu. Yang kita pilih waktunya 30 detik atau 1 menit atau 2 menit. Nah, itu di sini. Waktu ketat. Kalau waktunya itu mau mendekati habis, itu akan keluar bunyi tit 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 seperti itu. Dan nanti kalau waktunya sudah habis, otomatis peserta tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut. Lewati pertanyaan dan jawab di akhir. Nah, kalau ini kita aktifkan, nah kita lihat di sini ada. Nah, siswa dapat melewatkan pertanyaan sulit atau panjang selama kuis. Pertanyaan yang dilewati ini dipindahkan ke akhir kuis. Nah, ini gambarannya seperti ini Bapak Ibu. Ada gambarannya. Gamifikasi. Name factory. Student can only use fun quizzes generate names. Peserta dapat menggunakan namanya, mengenerate namanya. Bisa kita nyalakan, bisa kita matikan. Power up, student get bonus point
and other fun abilities. Berarti siswa dapat menambahkan bonus poin Bapak Ibu. Ini tergantung, bisa kita nyalakan atau kita matikan, tergantung ya Bapak Ibu. Student live reaction sama, jadi bisa kita lihat live reaksinya bagaimana nanti keluar. Tunjukkan papan peringkat. Nah, nanti setelah satu jawaban peserta menjawab, langsung keluar Bapak Ibu peringkat poinnya, siapa yang paling tinggi, siapa yang paling rendah. Nah, itu nanti bisa dilihat. Musik. Nah, waktu mengerjakan peserta bisa ada musiknya Bapak Ibu. Kalau kita hidupkan. Kalau kita matikan ya tidak ada musiknya. Perlihatkan meme. Nah, kalau kepengen ini berarti siswa dapat merespon dengan meme-nya. Misalkan cemberut atau apa gitu, kalau kita aktifkan. Nah, kalau kita sudah atur ini semuanya Bapak Ibu, tinggal kita klik lanjutkan. Nah, nanti langsung otomatis peserta bisa mengerjakannya Bapak Ibu. Nah, kita kembali lagi, kita bahas yang kedua, yaitu dengan dipimpin oleh guru. Nah, dipimpin oleh guru ini sama saja Bapak Ibu, sama. Tetapkan waktu mulai, tanya jawab, pilihan jawaban diacak, sama. Gamifikasi, kalau mau kita aktifkan ya kita aktifkan, kalau tidak ya tidak Bapak Ibu. Oke, ini lebih sedikit Bapak Ibu kalau dipimpin oleh guru. Kemudian untuk kita jadikan PR. Nah, ini Bapak Ibu, untuk PR tetapkan waktu mulai aktivitas. Misalkan kita mau menyampaikannya setelah, bisa dimulai setelah peserta didik itu pulang sekolah, berarti kita tetapkan waktu mulainya jam berapa. Perkiraan peserta didik sudah pulang ke rumah, itu kita mulai otomatis. Jadi kalau linknya sudah Bapak Ibu bagikan, tetapi waktunya ini belum dimulai, peserta itu masih belum bisa dapat memulai untuk menjawab soalnya Bapak Ibu. Kemudian upaya peserta, sebentar. Upaya peserta ini tadi sama, kalau 1 kali sampai 5 kali ini memerlukan login, tetapi kalau default peserta tidak perlu login Bapak Ibu, tinggal langsung mengetikkan namanya saja. Batas waktu. Nah, ini Bapak Ibu, batas waktu mengerjakannya itu sampai apa. Misalkan kalau kita kasih PR selama 1 hari misalkan, ya kita sesuaikan. Di sini kita pilih tanggalnya, tanggal berapa, nanti jamnya itu kita sesuaikan juga. Tugaskan ke LMS. Nah, ini sama, kita itu juga bisa menugaskannya lewat LMS Bapak Ibu. Penugasan dan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu bisa diaktifkan, tunjukkan jawaban selama aktivitas. Ini baru bisa diaktifkan Bapak Ibu. Kemudian tanya jawab seperti tadi, tunjukkan jawaban selama aktivitas, sama soal diacak, sama, termasuk gamifikasinya juga sama. Karena PR Bapak Ibu, nah ini tunjukkan jawaban selama aktivitas. Nah, coba kita aktifkan. Nah, ini matikan waktu untuk mengaktifkan fitur. Waktunya harus kita matikan Bapak Ibu. Waktunya ini sudah tidak aktif ya Bapak Ibu ya, seharusnya, karena sudah off semuanya ini. Nah, kalau ini sudah Bapak Ibu, kalau ini sudah aktif, oh ini matikan. Oke. Nah, ini Bapak Ibu muncul
Mode penugasan remedial untuk capai KKM. Jadi kalau nilai siswanya itu kurang, bisa kita aktifkan supaya peserta itu dapat mengulanginya kembali Bapak Ibu. Mode pertanyaan penebusan. Ini sama, kalau pertanyaannya salah bisa dibetulkan lagi Bapak Ibu. Siswa dapat menjawab ulang semua jawaban salah. Ini sama fungsinya. Nah, kalau misal tergantung Bapak Ibu ya, mau diaktifkan atau tidak diaktifkan. Gamifikasinya ini sama. Name Factory, power ups, tunjukkan papan peringkat, musik, perlihatkan meme. Sama Bapak Ibu. Nah, sekarang yang ketiga, menggunakan mode kertas. Untuk mode kertas ini sudah digambarkan ya Bapak Ibu ya. Jadi peserta menggunakan kertas yang sudah kita cetak sesuai dengan ini ya Bapak Ibu ya. Langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, cetak cue card dan bagikan kepada siswa. Mulai kuis di komputer Anda. Buka aplikasi seluler Quizzes untuk memulai memindai tanggapan siswa. Nah, untuk men-scan jawaban siswa itu kita menggunakan aplikasi Quizzes yang berada di handphone Bapak Ibu. Nah, untuk mulai kuis di komputer Anda ini kita caranya itu adalah dengan cara menampilkan dengan proyektor Bapak Ibu. Kalau di sekolah saya Bapak Ibu ya, mode kertas ini adalah mode yang paling diminati peserta didik saya Bapak Ibu, karena seperti main game. Jadi peserta didik itu memutar-mutar kertasnya sesuai jawaban, ada yang A, ada yang B, ada yang A, ada yang B atau C. Nah itu. Untuk cue cardnya kita klik saja. Oh ya, oke, kita tutup dulu. Nah di sini Bapak Ibu, kita print kartu QR untuk siswa Anda. Nah kita lihat Bapak Ibu ya, kita klik PDF. Nah ini ada petunjuk penggunaan. Setiap kartu memiliki nomor siswa yang berbeda-beda sesuai urutan presensi untuk memudahkan Anda melakukan penilaian. Untuk menjawab menggunakan kartu QR, siswa harus memutar kartu sesuai dengan jawaban yang tepat. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Untuk memindai dan mengumpulkan jawaban dengan benar, pastikan siswa memegang kartu dengan tegap dan tanpa terhalangi atau miring. Nah ini ya Bapak Ibu ya, kalau tertutup ini diblokir Bapak Ibu, jadi tidak bisa masuk. Kalau miring ini jawabannya ini bisa masuk dengan aja Bapak Ibu. Anda dapat menggunakan kartu QR untuk game berikutnya, tidak perlu mencetak lagi. Jadi setelah kita sekali cetak, kita bisa menggunakannya berkali-kali. Kartu QR yang dilaminasi akan bertahan lebih lama. Ini tipsnya Bapak Ibu. Nah ini contoh QR-nya, A, B, C, dan D. Nah ini nanti peserta tidak akan memutarnya Bapak Ibu, tergantung jawabannya nanti. Ini siswa nomor 1, siswa nomor 2, siswa nomor 3. Nah ini macam-macam Bapak Ibu, gambarnya macam-macam, QR-nya macam-macam. Jadi tidak sama antara siswa satu dengan siswa yang lain, itu tidak sama. Ini disediakan sampai 60 siswa Bapak Ibu. Jadi kita bisa sampai 60 siswa bisa kita mulai kuis secara bersama-sama. Waktu scan Bapak Ibu, kita lihat lagi di sini. Kita tutup dulu. Nah, kita lihat video ini. Nah, setelah ini Bapak Ibu, otomatis jawaban siswa itu langsung ke kunci Bapak Ibu. Jadi kita bisa menggeser kamera kita, menggeser perangkat kita, jadi
peserta walaupun sebanyak 60 itu bisa ke scan semuanya Bapak Ibu. Setelah kita scan baris 1, misalkan baris 1 sudah kita scan, kita pindah ke baris nomor 2, baris nomor 3, baris nomor 4. Nah seperti itu Bapak Ibu cara kerjanya. Setelah kita scan di baris nomor 1, kita pindah ke baris nomor 2. Jawaban baris nomor 1 sudah terekam, sudah terkunci. Jadi tidak mungkin jawabannya nanti akan berubah, itu tidak mungkin Bapak Ibu. Nah kemudian langkah selanjutnya unduh aplikasi seluler Quizzes. Nah kalau Bapak Ibu yang belum mempunyai aplikasi selulernya, bisa dapatkan dari tautan ini atau bisa langsung menggunakan aplikasi Playstore-nya Bapak Ibu. Beri nama siswa saat scan jawaban, ini opsional Bapak Ibu, bisa diberikan nama atau tidak. Baru kalau semuanya ini sudah siap, baru kita mulai. Oke, ini untuk yang mode kertas. Nah kemudian Bapak Ibu yang terakhir itu adalah dengan cara print out. Nah, bisa kita download ataupun kita klik yang cetak kuis ini ya Bapak Ibu. Bisa kita pilih salah satu. Saya pilih yang ini saja, cetak kuis yang gambar print Bapak Ibu. Nah ini soalnya Bapak Ibu, bentuknya kalau kita cetak di kertas. Nah seperti ini. Soal diacak, bisa diacak. Nah ini diacak, ini kita print dulu kalau mau kita acak ya Bapak Ibu. Ini kita cetak atau unduh dulu satu, baru kita matikan, kita hidupkan lagi, baru dicetak lagi berapa. Nah itu kalau mau soal diacak Bapak Ibu dan juga jawaban diacak. Kunci jawaban tidak usah kita tunjukkan, kalau kita tunjukkan nanti bagaimana. Nah jelas nanti kunci jawabannya itu juga keluar, jadi kita matikan. Untuk ukurannya kita pilih yang kecil bisa, ini tulisannya kecil-kecil Bapak Ibu di kertas. Kalau M ini middle berarti ukurannya sedang, kalau L ukurannya besar, kalau XL ukurannya sangat besar Bapak Ibu. Jadi tergantung kebutuhan Bapak Ibu mau cetak mau ukuran yang mana. Oke, mungkin cukup itu dari saya untuk penyampaian materi kita pada hari ini. Jadi untuk trik cepat membuat soal interaktif menggunakan AI, kita bisa menggunakan Gemini ini tadi, dan juga bisa kita menggunakan Quizzes. Jadi tergantung kebutuhan kita mau menggunakan Quizzes saja bisa, kita mau butuh bantuan ke Gemini juga bisa, tergantung Bapak Ibu sekalian. Jadi cukup itu dari saya materi yang saya sampaikan. Mungkin ada salah kata atau tutur bicara saya yang kurang sopan atau kurang berkenan bagi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, semoga kita sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.